Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, berkat kemurahan Tuhan sehingga kita boleh berjumpa lagi dalam perenungan firman Allah di hari ini. Firman Allah yang akan menjadi perenungan kita bersama di hari ini saya ambil dari 1 Petrus pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Secara khusus saya akan baca ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat. Firman-Nya berkata demikian. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu, aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Demikian sabda firman-Nya hari ini yang secara khusus mengajar, menasihati kita, gembalakanlah jemaat dengan sukarela. Sebagai hamba-hamba Tuhan yang dipercayakan Tuhan untuk mengembalakan jemaat, mengembalakan domba-domba yang dipercayakan Tuhan bagi kita, salah satu syarat yang dituntut dari kita adalah sukarela. Makanya dalam ayatnya yang kedua, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Ini hal yang pertama yang dituntut dari kita dalam mengembalakan jemaat-jemaat adalah sukarela. Kalau kita mengembalakan jemaat dengan sukarela, maka ada suatu mahkota yang Tuhan siapkan bagi kita. Ayat 4, maka kamu apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Karena itu sebagai gembala-gembala jemaat, mari kita melayani, kita mengembalakan jemaat dengan sukarela, bukan dengan paksa, bukan dengan keadaan terpaksa, tetapi dengan segala kerelaan, karena menyadari bahwa jemaat itu adalah domba-domba Yesus Kristus, karena menyadari bahwa kemurahan Tuhan saja yang memungkinkan kita bisa dipercayakan menjadi seorang gembala, sehingga kita terus mengembalakan jemaat dengan segala kerelaan kita, bukan dengan keadaan terpaksa. Itu hal yang pertama yang dituntut dari kita sebagai gembala jemaat. Yang kedua, yang dituntut dari kita dalam mengembalakan jemaat, ayat 2 bagian B, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Dengan pengabdian diri. Ini hal yang kedua yang dituntut dari kita sebagai gembala dalam mengembalakan jemaat, yang membuat kita bisa menerima mahkota kemuliaan. Yang kedua adalah dengan pengabdian diri. Bukan dengan mencari keuntungan. Jadi kita melayani dengan pengabdian diri, artinya bahwa kita siap berkorban dari sisi waktu, tenaga, uang, pikiran kita. Karena pelayanan bukan tempat untuk kita mencari uang. Pelayanan adalah tempat untuk kita mengorbankan uang kita. Jadi salah besar kalau kita mencari uang dalam pelayanan, dalam pengembalaan jemaat. Itu salah besar. Kalau kita mau mengembalakan jemaat dengan motif mencari uang, maka itu salah tempat. Karena pelayanan bukan tempat kita berbisnis. Mencari uang itu di tempat bisnis. Jadi mari kita terus belajar dalam mengembalakan jemaat yang dipercayakan Tuhan. Mari kita mengembalakannya dengan penuh pengabdian diri, dan bukan untuk mencari keuntungan, bukan untuk mendapatkan dolar, bukan untuk mendapatkan uang. Bukan itu motivasi kita. Karena kalau kita memiliki motivasi yang benar dalam mengembalakan jemaat, nanti Tuhan juga yang akan memberkati kita.
Kalau kita mengembalakannya dengan baik, mengembalakannya dengan motivasi yang benar, nanti Tuhan juga yang akan memberkati kita, membuka-buka tingkap langit untuk mencurahkan berkat atas kehidupan kita. Yang penting kita belajar melayani dengan penuh pengabdian diri dan penuh dengan pengorbanan. Maka Gembala Agung namanya Yesus Kristus akan memberikan berkat-berkatnya bagi kita karena kita mengembalakannya dengan penuh pengabdian diri. Hal yang ketiga yang dituntut dari kita dalam mengembalakan jemaat sehingga kita bisa menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Ada dalam ayat 3, janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Menjadi teladan. Ini hal yang ketiga yang dituntut dari kita dalam mengembalakan jemaat. Kita dituntut untuk mengembalakan jemaat dengan menjadi teladan. Dengan memberi contoh. Baik dalam perkataan kita, dalam perbuatan kita, dalam tingkah laku kehidupan kita. Kita terus belajar untuk memberi contoh, memberikan teladan hidup. Sehingga kita tidak hanya pandai berkhotbah, tidak hanya pandai mengajar firman, tapi kita juga pandai melakukan firman, pandai menerapkan firman itu dalam hidup kita sehari-hari sehingga kita bisa menjadi role model bagi jemaat, bagaimana bertingkah, bagaimana berkarakter, bagaimana menghadapi pergumulan, bagaimana menjalani lika-liku kehidupan yang baik, yang berkenan kepada Tuhan. Dibutuhkan seorang pemimpin yang memberi contoh. Pemimpin yang tidak hanya menasehati, pemimpin yang tidak hanya bicara di mimbar, tetapi dalam pola hidupnya sehari-hari, dia bisa menjadi contoh bagi banyak orang, bagi jemaat yang dia gembalakan. Jadi, gembala yang menjadi teladan itu sangat penting dalam hidup kita sebagai umat, sebagai para pelayan-pelayan Tuhan, sehingga kita menghasilkan domba-domba, jemaat-jemaat yang baik, yang berkualitas di hadapan Tuhan, karena mereka melihat pemimpin jemaat, pemimpin yang menggembalakan jemaat, mereka betul-betul memberi contoh dan teladan dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Sehingga ketika kita mengembalakan jemaat dengan sukarela, dengan pengabdian diri, dengan menjadi teladan, maka Sang Gembala Agung namanya Yesus Kristus menyediakan mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu bagi saudara dan saya. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk firman-Mu hari ini yang mengajar dan menasihati kami, gembalakanlah jemaat dengan sukarela. Tuhan tolong kami supaya kami bisa mengembalakan jemaat dengan sukarela, dengan pengabdian diri, dengan menjadi teladan. Sehingga kami akan menerima mahkota kemuliaan. Roh-Mu yang kudus tanamkanlah, meteraikanlah firman ini dalam hati dan pikiran kami dan sanggupkanlah kami untuk bisa memberlakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Berkat Tuhan bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Yang sakit tambah berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.